Baik, kita mulai. Materinya hari ini ada dua, yaitu bab 3 dan bab 4. Saya mulai dulu untuk bab 3, ukuran pemusatan. Setelah itu nanti kita masuk di breakout rooms untuk bahas soal bab 3. Setelah itu kita kembali lagi ke main room untuk bahas bab 4, yaitu ukuran penyimpangan. Dan itu kita kembali lagi ke breakout rooms untuk bahas soal-soal ukuran penyimpangan. Ya, gitu ya. Oke, kita mulai. Ukuran pemusatan itu apa sih? Ya, intinya tuh data berpusat di mana sebenarnya begitu. Ya, kita lihat definisinya. Ini adalah ukuran statistika ya, berupa sebuah skor untuk mendefinisikan pusat distribusinya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas tentang jenis distribusi, maka hari ini kita bahas pusat distribusinya itu ada di mana. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita mau menemukan skor yang bisa mewakili seluruh kelompok data itu. Nah, misalnya seperti ini. Untuk yang pertama, data ini berpusat di mana? Kalau yang ini, yang sebelah kiri. Nah, kita bisa lihat dia berpusat di angka 5. Ya. Tapi kalau untuk yang sebelah kanan atas, ini agak susah mengatakannya. Mau dibilang itu ada di angka 8 atau di angka 5. Yang mana yang disebut titik tengahnya itu yang mana? Apakah di angka yang paling banyak keluar, yaitu 8, atau di titik 5? Kalau yang distribusi yang ketiga, ini juga tidak sama. Kita lihat ada titik, puncaknya ada 2. Ya. Apakah kita bilang pusatnya itu di 2 atau di yang 5? Jadi, artinya gambar ini menunjukkan bahwa tidak ada satu konsep kecenderungan pemusatan yang selalu paling baik. Bentuk distribusi yang berbeda itu akan memerlukan konsep pusat yang berbeda. Ya. Jadi kita harus lihat bentuk distribusinya dulu baru kita bisa. Saya ulang sedikit. Jadi dari gambar yang tadi, gambar yang di atasnya itu, ya, itu menunjukkan bahwa nggak ada satu konsep kecenderungan pemusatan yang paling benar, ya. Itu tergantung distribusinya. Jadi kalau distribusinya bentuknya seperti yang paling kiri itu distribusi normal. Nah, berbeda dengan kalau bentuk distribusinya yang di sebelah kanan. Nah, kita itu perlu memilih satu yang paling mewakili skor pemusatan di dalam distribusi itu. Itu. Lanjut yuk. Nah, ukuran pemusatan yang pertama yang kita bahas itu rata-rata. Rata-rata itu apa? Rata-rata itu adalah jumlah semua skor dibagi banyaknya skor dalam data. Itu rumusnya. Jadi kalau untuk populasi lambangnya mu, itu bacanya mu, MYU. Ya. Kalau untuk sampel lambangnya M besar, min. Rumusnya kalau untuk mu itu sigma X dibagi N besar. N besar itu adalah parameter untuk populasi. Ya, banyaknya anggota populasi. Kalau untuk sampel, sigma X dibagi N kecil. N kecil itu adalah banyaknya anggota sampel. Ya. Oke, kita lanjut. Sebetulnya definisi dari rata-rata itu ada 3. Ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu jumlah semua skor dibagi banyaknya skor dalam data. Yang kedua, itu banyaknya yang diterima oleh setiap individu ketika jumlah total dibagi rata di antara setiap individu dalam distribusi. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita beli kue ulang tahun untuk satu keluarga,
misalnya ya. Di dalam keluarga kita misalnya ada 5 orang. Nah, kue itu harus dibagi untuk 5 orang sebesar yang sama untuk kelima orang itu. Nah, besarnya kue yang diterima oleh setiap anggota keluarga itulah yang disebut sebagai rata-ratanya, ya. Nah, yang ketiga itu titik keseimbangan untuk distribusi tersebut. Untuk penjelasan yang ketiga kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, untuk yang penjelasan yang ketiga ini, titik rata-rata tuh seperti titik keseimbangan. Jadi, kalau misalnya kita punya timbangan, ya, titik yang mana yang membuat si timbangan ini seimbang. Nah, itu adalah titik rata-ratanya, ya. Dengan demikian, kalau datanya itu berubah, maka titik keseimbangannya pun akan berubah. Ya, misalnya angka 2 itu bergeser menjadi 3, maka titik keseimbangannya tidak lagi di 5, tapi bergeser. Ya, itu yang disebut sebagai rata-rata. Oke, kita lanjut. Nah, yang disebut sebagai weighted mean itu adalah gabungan dari dua rangkaian skor. Jadi misalnya gini, misalnya di rumah itu ada yang berulang tahun. Lalu orang tua itu membeli kue, ya. Anak-anak juga beli kue. Nah, dua kue ini mau dibagi rata untuk seluruh anggota rumah. Nah, karena orang tua itu ada 2 dan anak ada 3, jadi N1-nya itu 2, N2-nya itu 3. Si kue itu, 2 kue itu harus dijumlah dulu, ya, baru dibagi 5, supaya semua anggota keluarga itu dapat besar kue yang sama persis, gitu. Nah, itu adalah weighted mean. Gitu, kira-kira begitu, ya. Oke, kita lanjut. Kalau dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, gimana ngitungnya? Nah, kalau dalam bentuk distribusi frekuensi, caranya adalah kita cari sigma X-nya dengan cara mengalikan frekuensi kali X. Jadi, sigma Fx dibagi N-nya. N-nya itu kalau di distribusi frekuensi itu kan adalah sigma F ya. Gitu. Ini kalau sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, kita dapat slide learning check. Oke. Kalau yang pakai laptop, coba lihat di atas tuh ada, diklik di atas tuh ada yang namanya view options, terus diklik ada annotate. Ya, annotate, terus nanti ada stem, ada draw, ya, terus bisa pilih warna juga, ya. Terus nanti misalnya ya, misalnya mau pilih jawaban yang B, nah coba dikasih, nah tanda gini misalnya ya, atau gini. Terus warnanya boleh diganti-ganti ya, atau mau gambar kayak gini, boleh ya, mau pakai yang gini boleh ya. Kalau yang pakai HP itu ada gambar pensil tuh, nah coba gambar pensilnya dipencet terus nanti pilih warna, nanti bisa gambar-gambar. Oke, kita coba ya. Baca soalnya, ada sebuah sampel sebesar N12, ya, punya rata-rata 8. Nah, nilai sigma X-nya untuk sampel ini berapa? Oh, udah ada yang bisa. Yuk, lanjut. Oke, siapa lagi? Ayo kakak-kakak ikut juga yuk. Asik coret-coret. Yo, oke. Bebas aja ya, mau gimana. Iya, oke. Oh, ada yang bisa melingkar-lingkar. Oke, dicoba-coba aja, di situ ada arrow, bisa dipakai, ada teks, bisa ketik teks juga, ya. Kalau yang pakai laptop.
Kalau yang pakai HP itu ada gambar pensil. Nah, itu gambar pensil tuh dipencet nanti keluar pilihannya. Ya, itu bisa ya. Itu yang gede itu pasti pakai HP tuh. Ya, oke, good. Sip. Ya, oke. Yuk kita lihat jawabannya, Kak. Digeser-geser. Iya, jawabannya adalah 96. Sip. Bisa dihapus, Kak? Itu di clear all aja. Di atas tuh ada Kak Christine buka itu tuh annotate, terus ada clear all. Bisa nggak? Bisa, Kak? Nah, gitu. Sip. Ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas karakteristik dari rata-rata. Kita lihat apa aja ya karakteristiknya. Yang pertama, kalau kita mengubah nilai dari suatu skor, maka kita akan mengubah rata-rata itu. Ya. Misalnya ada 5 data dan salah satunya itu berubah datanya, maka rata-rata dari data itu akan berubah. Kemudian kalau kita menambah satu skor baru atau menghilangkan skor, itu juga akan mengubah rata-rata, kecuali kalau skor yang ditambahkan atau dihilangkan itu persis sama dengan rata-rata. Misalnya rata-ratanya adalah 5 ya. Kemudian data yang kita tambah itu juga sebesar 5, maka nggak akan berubah rata-ratanya. Atau dari 10 data misalnya ya, 10 angka rata-ratanya 5, kemudian kita hilangkan angka yang 5 gitu, angka yang sebesar 5, maka nggak akan berubah rata-ratanya. Ya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, kalau kita menambah atau mengurangi setiap angka di dalam data itu dengan angka yang sama persis atau konstanta, maka rata-ratanya juga akan berubah sebesar konstanta tersebut. Misalnya, kita punya 10 data. Semua angka di dalam data itu kita tambah dengan 2, konstantanya 2. 2 semua ditambah 2. Maka rata-ratanya akan berubah, jadi rata-rata yang baru adalah rata-rata lama ditambah 2. Begitu juga kalau kita kurangi. Semua gitu ya, angka di dalam kelompok data itu kita kurangi 1. Maka rata-rata yang baru itu adalah sama dengan rata-rata lama dikurangi 1. Gitu. Nah, kalau mengalihkan atau membagi, ya ini akan sedikit berbeda. Kalau mengalihkan atau dibagi dengan suatu konstanta yang sama, maka kita akan mendapatkan rata-rata yang baru dengan cara mengalihkan atau membagi konstanta itu. Jadi kalau misalnya semua angka di dalam data itu kita kalikan 2, maka rata-rata yang baru itu nanti sama dengan rata-rata lama dikali 2. Itu ya. Kalau dibagi juga seperti itu. Oke, kita lanjut slide yang berikutnya. Nah, artinya apa? Artinya rata-rata itu sangat sensitif terhadap perubahan di dalam skor. Ya. Jadi kalau ada skor yang berubah di dalam kelompok data itu, maka titik keseimbangannya itu akan bergeser. Ya, rata-ratanya juga ikut berubah. Itu artinya. Ya. Oke, lanjut. Oh, kita dapat landing check lagi. Oke, siapkan annotate-nya ya. Nah, kita baca soalnya. Sebuah sampel N sama dengan 7 memiliki rata-rata sebesar 5. Semua skor dikalikan 2. Double itu maksudnya dikalikan 2. Nah, berapa rata-rata yang baru? Oh, oke, sudah ada yang jawab. Yes, oke, good. Oke. Sip. Oke, kakak-kakak ikut aja coret-coret, boleh loh. Coba-coba ya. Oke.
Ya. Sip. Nah, ayo Kak Christine, kita lihat jawabannya apa ya? Oh, ternyata jawabannya adalah 10. Kenapa bisa 10 ya? Karena kalau semua angkanya itu dikalikan 2, maka rata-rata yang baru juga dikali 2. Nah, rata-rata yang lama adalah 5, berarti 5 kali 2 dapatnya 10. Gitu ya. Oke, sip. Pinter-pinter. Good. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas median. Itu adalah ukuran pemusatan yang kedua. Kita lanjut. Apa itu median? Median itu adalah titik tengah dari skor dalam distribusi. Ya, ketika disusun dari yang paling kecil hingga terbesar. Nah, kenapa harus disusun dari yang kecil hingga terbesar? Ini adalah ciri ordinal. Ya, ordinal itu ada order atau urutan. Jadi, harus disusun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Gitu. Kemudian kita lihat titik tengahnya. Nah, karena itu titik tengah, maka median itu membagi skor dalam dua kelompok yang sama besar. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama banyaknya. Yuk, kita lanjut. Untuk data yang banyaknya itu ganjil, odd ya, ganjil, caranya gimana? Pertama, kita susun dulu ya, dari kecil ke besar. Ingat ya, ini ordinal, jadi order, ada urutan. Kemudian, kita lihat angka tengahnya. Nah, kalau angka jumlahnya itu ganjil, maka kita dengan mudah akan mendapatkan satu angka tunggal. Nah, di sini angka tengahnya adalah 8, jadi mediannya 8. Nah, median ini tidak sensitif terhadap perubahan angka. Jadi kalau misalnya yang angka 3 itu saya ganti jadi 1, angka tengahnya tetap 8, tidak berubah. Ya. Misalnya angka 11 itu saya ganti jadi 100, ya ekstrim ya. Titik tengahnya tetap 8, tidak berubah. Jadi median ini tidak seperti rata-rata yang kalau rata-rata itu sangat sensitif terhadap perubahan skor, kalau median tidak. Ya. Kita lihat yang slide berikutnya. Kalau datanya jumlahnya genap atau even ya, genap, maka titik tengahnya itu ada 2, yaitu 4 dan 5 kan. Nah, 4 dan 5 ini kita cari rata-ratanya. Jadi 2 yang di tengah itu kita cari rata-ratanya. Kita dapat mediannya itu 4,5. Nah, sekali lagi ya, dia itu tidak tergantung pada skornya. Jadi kalau angka 9 itu saya ganti jadi 100, itu tetap mediannya tidak berubah. Ya, tetap di 4,5. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, median untuk variabel yang kontinu itu agak berbeda. Karena kalau kontinu itu kan kita bisa bagi tanpa batas. Nah, untuk yang kontinu, kita cari dulu pecahannya. Pecahannya gimana? Kita cari 50% angka ya untuk angka yang diperlukan untuk dapat sampai 50%, habis itu dibagi jumlah angka dalam interval itu. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya. Kalau dilihat dari yang A, ya, mediannya di mana? Mediannya nggak persis di 4 atau 3. Karena apa? Karena di angka 4 itu kan ada 4. Ya. Mediannya itu kan 3,75 sebenarnya. Nah, gimana caranya? Oleh karena itu kita cari dulu untuk dapat 50%-nya itu berapa dibagi, di situ ada berapa? Ada 4 kan? Di angka 4 itu ada 4 data. Yang titik 3,75 itu kan jatuhnya di angka 4. Di kotak 4 itu ya. Si kotak 4 itu ada 4, makanya dibagi 4. Ya. Nah, 3,75 itu ada di sebelah mana ya? Ada di situ. Ya, di titik yang itu, yang ada warna birunya itu. Ya. Ya, yang ada warna birunya itu. Oke. Itu caranya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah,
median dan middle, ini saya ambil mean terus supaya MMM gitu ya. Kalau median rata-rata dan nilai tengah gitu kan jadi susah. Jadi biar MMM median, mean, middle. Mean itu titik keseimbangannya dari distribusi ya. Jadi ini didefinisikan dengan jarak dan sering bukan titik tengah. Sementara kalau median itu titik tengahnya dan didefinisikan dengan angka, bukan merupakan titik keseimbangan. Ya, keduanya ini ukuran pemusatan dan menggunakan konsep middle tengah yang berbeda. Jadi pusatnya itu konsepnya itu berbeda. Ya, oke lanjut. Nah ini contohnya. Karena ada nilai ekstrim 12, ya, rata-ratanya itu ketarik ke kanan, ya, sementara mediannya di 2,5. Begitu, ya. Kenapa 2,5? Karena ada 3 data di sebelah kiri dan 3 data di sebelah kanan. 3 data di sebelah kiri itu semuanya 2, yang sebelah kanan itu 3, 3, dan 12. Tuh, ya. Oke. Oh, kita ada learning check. Oke, siapin annotate-nya ya. Loh, kenapa ada yang udah jawab ini? Di-delete dulu kali, Kak. Nah, kita baca soalnya ya. Ini mana yang benar nih? Ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, ya, sangat mungkin mendapatkan lebih dari 50% skor dalam distribusi yang memiliki nilai di atas rata-rata. Benar nggak? Kalau yang kedua, sangat mungkin ya untuk dapat 50% skor di atas median dalam distribusi itu. Benar apa enggak? Mana yang benar, mana yang salah? Mungkin nggak sih dalam satu distribusi itu kita dapat 50% skor, ya, lebih dari 50% itu skornya di atas rata-rata, atau lebih 50% skornya di atas median, mungkin nggak? Oke, ini maksudnya yang atas benar gitu ya? Wah, ada yang bisa bikin lingkaran. Oke. Ini berarti yang bawah salah gitu ya, X itu maksudnya ya? Oh, oke. Ya. Oke, sip. Ya. Good. Oke, ayo Kak, kita lihat kunci jawabannya Kak. Iya. Yang atas itu betul, true, yang bawah itu salah. Ya, kenapa? Kalau dalam distribusi yang negatively skewed, ya, datanya kan berkumpul di sebelah kanan. Jadi, bisa dapat lebih dari 50% itu datanya di atas rata-rata. Sementara kalau median, karena dia titik tengah, nggak mungkin dapat sebelah kanan itu lebih dari 50%, karena pasti kanan dan kiri itu sama persis 50%. Ya. Oke, lanjut. Ada pinter-pinter nih ya. Sip. Sekarang modus. Ya, apa sih modus? Modus itu adalah skor atau kategori yang frekuensinya paling banyak di antara skor-skor yang ada di dalam distribusi frekuensi. Dan ini bisa digunakan untuk skala pengukuran apapun dan berkaitan dengan skor sesungguhnya dalam data. Ya, sangat mungkin jika ada lebih dari satu modus. Maksudnya gimana? Yuk coba kita lihat. Nah, ini kalau yang begini, ini ada 2 titik puncak. Ini namanya distribusinya bimodal. Ya, bahasa Indonesia bimodal. Ya. Karena dia ada 2 titik yang puncak. Nah, hanya untuk yang ini, titik puncaknya sebetulnya cuma 1, hanya di angka 2, tapi yang angka 10 ini mendekati 2. Ya. Nah, yang ini modusnya adalah di 2. Jadi angka yang paling banyak keluar atau frekuensi yang paling tinggi itu yang mana? Karena frekuensi yang paling tinggi itu adalah 2,
Jadi modusnya 2. Ya. Oke, lanjut. Terus gimana dong cara kita pemilih ukuran pemusatan yang paling bagus? Caranya dilihat ya. Kalau mau pakai min, itu dilihat dulu datanya itu harus bisa dihitung sigma X. Kalau bisa dihitung sigma X-nya, maka kita bisa pakai min. Dan harus diketahui setiap skornya. Ya. Akan menjadi berbahaya pakai min kalau ada skor ekstrim, karena minnya nanti akan bergeser ke arah ekstrimnya itu. Juga kalau distribusinya menceng, itu sebaiknya kita berhati-hati pakai ukuran rata-rata itu, min. Juga kalau ada nilai yang nggak kita ketahui, karena nggak bisa dihitung sigma X-nya kan jadinya. Lalu kalau distribusinya terbuka di ujung. Juga kalau skalanya itu ordinal atau nominal, itu kita tidak pakai min. Sebaliknya, median ini cocok kalau datanya ekstrim, ada skor ekstrim. Itu cocok pakai median. Atau distribusinya menceng. Atau ada nilai yang tidak kita ketahui. Kemudian distribusinya terbuka di ujung, itu juga cocok pakai median. Dan skala ordinal. Ya. Akan berbahaya pakai median kalau datanya berskala nominal. Kalau datanya berskala nominal, nggak bisa ya, kita nggak akan ada ordernya, nggak akan ada urutannya. Kalau datanya skala nominal itu bagus pakai modus ya, apalagi kalau variabelnya diskrit. Terus modus juga bisa dipakai kalau untuk menggambarkan bentuk ya. Modus nggak bisa dipakai untuk data interval atau rasio kecuali kalau untuk tambahan informasi ya. Bisa sebenarnya untuk interval rasio, tapi sebaiknya tidak menjadi informasi utama, tapi hanya menjadi informasi tambahan di samping rata-rata dan median. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada data yang ekstrim, maka biasanya kita gambar dengan itu, seperti lambang Z itu ya. Itu artinya sebenarnya itu nyambung tapi kita putus. Karena kalau tidak kita putus, maka 100 itu adanya jauh sekali di kanan. Ya, tidak cukup tempatnya. Jadi kita putus dulu di situ, terus kita sambung lagi. Ini contoh adalah untuk distribusi menceng. Misalnya, dalam satu ujian, ya, kebanyakan orang skornya 11, 12 gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang nih yang dapat nilai 100. Nah, itu terjadilah menceng begini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini itu gambarnya untuk rata-rata atau median dalam satu grafik. Jadi kita bisa ya lihat dosis obat yang 0, artinya tidak pakai obat, itu rata-ratanya berapa orang. Yang 1 rata-rata berapa orang. 3, 2, berapa gitu ya. Itu kita sambungkan titik-titik itu dalam satu garis. Jadi grafik seperti ini. Oke. Yang ketiga, kita bisa lihat ini kalau menjadi grafik batang. Jadi rata-rata atau median kita gambarkan dalam grafik batang. Ini bisa juga jadi seperti ini. Ya. Ini median untuk harga rumah baru ya di daerah mana, daerah barat, daerah ini gitu ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Yuk, lanjut. Nah, jadi ukuran pemusatan dan bentuk distribusi itu bagaimana hubungannya? Kalau distribusinya simetri, maka rata-rata dan median itu memiliki nilai yang sama. Titiknya ada di titik yang sama. Kalau modusnya itu benar-benar hanya satu, ya, maka modusnya itu juga akan di titik yang sama dengan rata-rata atau median. Nah, satu distribusi yang simetri itu bisa memiliki satu modus, bisa dua, bisa juga tidak ada modusnya. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini. Yang paling kiri itu distribusi normal. Kalau distribusi normal, modusnya hanya satu, maka titik rata-rata, median, dan modus itu sama.
di titik yang sama. Gambar yang kedua itu juga simetri, ya. Hanya ini yang namanya bimodal itu, bimodal itu ya. Dia memiliki dua modus. Kalau dua modus, maka modus dan median min-nya itu titiknya tidak sama. Min dan mediannya sama, tapi modusnya berbeda. Ya, ini simetri tapi modusnya dua. Yang ketiga itu juga simetri, tapi ini yang disebut sebagai distribusi yang terbuka, nggak ada ujungnya. Ya, ini terbuka kanan dan kiri itu sebetulnya terbuka. Modusnya nggak ada, gitu. Nah, kalau modusnya nggak ada, titik min dan mediannya itu satu titik gitu. Ya, itu kalau simetri ujungnya terbuka dan tidak ada modus. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau dalam distribusinya menceng, maka ingat rata-rata itu selalu dipengaruhi oleh skor ekstrim. Jadi dia akan mendekati ekor yang paling panjang, entah itu ekornya ke arah positif atau negatif. Sementara median, karena dia ada di tengah, ya, dia akan mengarah ke ekor terpanjang, namun tidak sejauh rata-rata. Nah, modus itu pasti paling dekat ke ekor yang terpendek. Jadi, kalau rata-rata dikurangi median itu positif, lebih besar dari 0, maka distribusinya pasti menceng positif. Kalau rata-rata dikurangi median lebih kecil dari 0 atau negatif, maka distribusinya itu menceng negatif. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat gambar berikutnya. Nah ini, kalau yang sebelah kiri itu kan menceng positif. Min-nya itu ketarik paling jauh ke arah yang nilai ekstrim, ekor yang paling panjang. Mediannya agak ketarik tapi tidak sepanjang min. Ya. Sementara modusnya itu pasti paling dekat dengan ekor yang terpendek. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai distribusi menceng positif. Rata-rata dikurangi median itu pasti positif. Sementara kalau distribusi yang kanan, ini menceng negatif. Min-nya itu ketarik ke arah ekor yang paling panjang. Median ketarik tapi tidak sejauh min, dan modus itu paling dekat dengan ekor yang pendek. Nah, min dikurangi median, ini pasti skornya negatif. Ya, karena mediannya lebih di kanan daripada min. Nah, kalau yang min dikurangi median itu hasilnya negatif, maka ini distribusinya pasti distribusi menceng negatif. Gitu ya. Oke, lanjut. Oh, kita dapat landing check. Oke, siapkan annotate-nya. Kita coba ya. Suatu distribusi menunjukkan min 31 dan mediannya 43. Nah, bentuk distribusinya ini kemungkinan apa? A, B, C, D? B, Bu. Ya. Oke. Iya. Nah. Oke, sip. Good, bagus. Kita coba lihat yuk, Kak. Kunci jawabannya apa nih? Oke, negatively skewed. Kenapa negatively skewed? Karena rata-rata dikurangi median itu hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif itu kemungkinan besar dia negatively skewed ya atau menceng negatif. Ya. Oke, kita lanjut ya. Bagus. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan. Pernyataan. Mana yang benar, mana yang salah. Kita baca yang pertama dulu. Rata-rata itu menggunakan semua skor di dalam data. Jadi itu merupakan pengukuran kecenderungan ukuran pemusatan yang paling bagus untuk data yang menceng. Yang kedua, rata-rata dan median itu memiliki nilai yang sama, sehingga distribusinya kemungkinan besar simetri. Nah, apakah pernyataan pertama itu benar atau salah? Apakah pernyataan dua itu benar atau salah?
Atau dua-duanya benar, dua-duanya salah? Yo, yang mana? Yang pernyataan pertama, karena rata-rata itu menggunakan semua skor dalam data, jadi rata-rata itu merupakan pengukuran kecenderungan pemusatan yang paling bagus untuk data yang menceng. Sementara kalau yang kedua, mean dan median itu memiliki nilai yang sama sehingga distribusinya kemungkinan simetri. Oke, yang mana nih yang benar? Oh ya, oke. Good. Iya Kak, kita lihat yuk. Nah, yang pertama itu salah, ya. Yang kedua itu benar, ya. Karena rata-rata itu akan ketarik sama ekor yang paling panjang di distribusi yang menceng, makanya itu bukan pengukuran pemusatan yang baik untuk distribusi yang menceng. Sementara kalau yang kedua, kalau mean sama median itu ada di titik yang sama, distribusinya pasti simetris. Ya. Oke, good. Bagus. Kita lanjut ya. Habis. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita masuk ke breakout rooms aja ya. Kelompok room 1 sama saya. Room 2 sama siapa ya minggu lalu? Minggu lalu kayaknya room 2 sama Kak Vini ya Kak ya? Lupa saya. Oke. Nah, materi berikutnya adalah ukuran penyimpangan. Jadi kalau tadi kita bicara ukuran pemusatan, ya data berpusat di mana, sekarang kita bicara datanya tuh menyimpang. Menyimpangnya seperti apa? Menyimpang dari titik pusat. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, istilah bahasa Inggrisnya adalah variability. Kita terjemahkan menjadi variabilitas. Itu adalah pengukuran kuantitatif dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam, di antara skor. Ya. Dan itu menggambarkan derajat penyebaran atau pengelompokan. Jadi apakah datanya itu berkumpul, mengelompok, atau menyebar, nah itu digambarkan dari ukuran penyimpangan itu atau variability atau variabilitas. Nah, dari situ kita bisa menggambarkan distribusinya dan melihat seberapa baik skor individu itu mewakili distribusi. Yuk kita lihat berikutnya. Nah, misalnya begini. Ini adalah tinggi dan berat badan dari populasi orang dewasa. Dari distribusi tinggi badan dan berat badan ini, mana yang penyimpangannya lebih kecil? Yang tinggi badan atau yang berat badan? Coba mana yang penyimpangannya lebih kecil? Kira-kira variasinya mana yang lebih kecil? Yang tinggi badan atau yang berat badan? Kalau dilihat dari distribusinya. Bagaimana? Tinggi badan. Ya, tinggi badan variasinya lebih kecil ya. Ya, kenapa? Karena ke kiri dan ke kanannya itu nilai-nilai ekstrimnya itu lebih kecil dibanding yang berat badan. Kalau berat badan itu variasinya lebih besar ya. Ke kiri dan ke kanan ya, dari titik pusat itu lebih lebar. Nah, kalau lebih lebar itu artinya variasinya itu lebih banyak. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ukuran penyimpangan itu ada 3. Kalau tadi ukuran pemusatan ada 3, mean, median, modus. Kalau ukuran penyimpangan itu ada 3 juga, rentang atau range, standar deviasi, dan varians.
Ya, kita lihat dulu yang berikutnya. Yang pertama itu range atau rentang. Rentang itu adalah apa sih? Rentang itu adalah jarak dari skor tertinggi ke skor terendah di dalam distribusi. Ya. Jadi kalau kita punya satu kelompok data, kita lihat aja angka tertingginya berapa, angka terendah berapa. Nah, itu adalah rentang. Kalau untuk data continue, kita gunakan real limits. Ya, kalau real limits itu yang penjelasan yang minggu lalu. Ya. URL itu adalah upper real limits dari X yang paling tinggi. RL itu adalah lower real limits dari X yang paling kecil. Nanti kita lihat detailnya di contoh soal. Untuk variabel diskrit, rentang itu adalah banyaknya kategori. Jadi kalau variabel diskrit misalnya seperti jenis kelamin, rentangnya berapa? Rentangnya 2 karena jenis kelaminnya cuma 2, kategorinya cuma 2. Ya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya adalah standar deviasi dan varians untuk populasi. Nah, standar deviasi dan varians ini adalah ukuran penyimpanan yang paling umum dan paling penting. Jadi, ini yang akan kita pakai sampai dengan akhir semester nanti. Ukuran penyimpangan ini itu merupakan ukuran standar atau rata-rata jarak. Rata-rata jarak dari rata-rata. Gimana tuh? Jadi jarak dari rata-rata itu di rata-rata. Agak membingungkan ya, nanti kita lihat contohnya. Dan ini menggambarkan apakah skor itu berkelompok di sekitar rata-rata atau tersebar jauh. Ya. Dan perhitungannya itu berbeda untuk populasi dan untuk sampel. Itu beda. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, tadi kan menghitung rata-rata dari jarak ke rata-rata. Maksudnya gimana? Yang pertama itu tentukan dulu jarak dari setiap skor ya ke titik rata-rata. Nah, itu yang disebut sebagai deviasinya atau penyimpangannya. Jadi jarak dari setiap skor ke rata-rata. Kalau kita tuangkan dalam notasi statistik tuh jadinya X dikurangi mu. Ya. X dikurangi mu. Itu adalah deviasinya. Lalu berikutnya, langkah kedua, nah dari semua jarak itu, kalau kita punya 10 data, maka kita punya 10 deviasi kan. Dari 10 angka itu, 10 skor, semua dari 10 itu kita cari jarak tiap skor ke rata-rata. Jadi kita punya 10 hasil perhitungan atau 10 deviasi. Nah, 10 deviasi itu dijumlah, dibagi, dicari rata-ratanya. Nah, itu yang maksudnya itu. Rata-rata dari jarak skor ke rata-rata. Nah, karena ini kalau di jumlah pasti jadi 0, ya karena rata-rata itu titik keseimbangan dan pasti akan 0, makanya kita perlu metode lain. Kita lihat yang tahap ketiga. Kita hilangkan tanda negatif karena skor yang di sebelah kirinya rata-rata itu deviasinya kan jadi negatif. Ya. Nah, yang negatif itu harus dihilangkan dulu supaya kita tidak mendapatkan angka penjumlahan 0. Oleh karena itu, supaya tidak jadi 0, maka kita kuadratkan semua. Jadi tanda negatifnya hilang. Jadi kita sudah dapat deviasi. Nah, deviasi ini dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan, lalu kita cari rata-rata dari kuadrat itu. Nah, ini yang disebut sebagai mean square deviation. Ya. Nah, sekarang kita dapatnya dalam bentuk kuadrat, ya. Yuk kita lihat berikutnya. Nah, kalau standar deviasi itu adalah varians.
akar dari varians. Karena apa? Karena yang tadi kita dapat kuadratnya rata-rata kuadrat itu, mean square deviation itu kan adalah varians. Nah, untuk kembali ke yang bukan kuadrat, nah kita cari akarnya. Nah, itulah yang disebut sebagai standar deviasi. Jadi, standar deviasi itu akar varians, dan varians itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Gitu. Oke, mungkin kita lihat dulu slides berikutnya supaya agak lebih jelas ya. Nah, ini tahapannya. Jadi tahapannya gimana caranya mencari varians? Yang pertama, cari dulu deviasinya, yaitu apa tadi? Setiap skor dicari jaraknya ke rata-rata. Tuh kan? Setelah itu dikuadratkan. Dan kemudian dicari rata-rata dari kuadrat tadi. Nah, ini rata-rata dari kuadrat tadi itu yang disebut sebagai varians. Kemudian kita akarkan. Jadi kuadrat rata-rata kuadrat tadi kita akarkan. Nah, kalau diakarkan itu kita dapat yang namanya standar deviasi. Kira-kira prosesnya seperti itu. Ya, jadi cari dulu deviasinya, lalu deviasinya dikuadratkan. Nah, semua kuadrat itu dicari rata-ratanya. Setelah itu kita akarkan. Nah, kalau itu akhirnya kita dapat standar deviasi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau digambarkan dalam kata-kata, varians itu adalah jumlah kuadrat penyimpangan dibagi banyaknya skor. Tadi kan rata-rata kan? Nah, yang atas itu jumlah kuadrat penyimpangan itu bahasa Inggrisnya adalah sum of squares. Kita singkat jadi SS. Nah, itu adalah yang bagian atasnya tadi, yang jumlah kuadrat penyimpangan itu. Ya. Banyaknya skor ya, banyaknya skor yang ada itu ya, N-nya itu. Nah, ini SS ini bisa dihitung dengan dua cara. Yuk kita lihat. Cara yang pertama adalah yang bernama definitional formula. Cara yang kedua adalah computational formula. Kalau definitional formula itu kayak yang tadi. Jadi kita hitung dulu deviasinya X min mu, lalu dikuadratkan, kemudian jumlahkan kuadrat penyimpangan itu. Ya, gambarnya adalah SS sama dengan sigma dalam kurung X min mu. Ya, X min mu itu kan tadi deviasinya, terus kita kuadratkan, dan semua kuadrat itu kita jumlahkan. Itu adalah sum of squares. Cara yang kedua, computational formula, kuadratkan setiap skor dan jumlahkan. Itu yang lambangnya sigma X kuadrat. Jadi X-nya dikuadratkan dulu, terus dijumlahkan. Lalu jumlahkan skor dan kuadratkan. Itu lambangnya yang dalam kurung. Dalam kurung X, sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X, jadi semua angka dijumlahkan dulu, habis itu sigma X-nya dikuadratkan. Dibagi dengan N. Lalu bagian pertama dikurangi bagian kedua. Ini hasilnya sama persis. Ya, terserah suka yang mana, yang pertama atau yang kedua. Itu hasilnya sama persis. Ya, hanya yang kedua itu hanya penjabaran secara aljabar aja. Uraian dari yang persamaan yang pertama. Ya. Tapi kebanyakan orang pilih cara kedua itu lebih gampang. Oke, kita lanjut. Nah, rumusnya varians itu kalau digambarkan adalah sum of square itu dibagi N. Sementara standar deviasi itu akarnya. Jadi akar dari SS per N. Ya. SS nanti bisa diganti sama rumus yang tadi di slide berikut, di slide sebelumnya tadi. Nah, notasinya varians dan standar deviasi itu dikasih notasi atau lambang berupa huruf kecil Yunani ya yang bernama sigma.
Jadi sigma itu bentuknya seperti O, tapi ada garis di atasnya itu, kayak ada jambulnya itu. Nah, itu adalah sigma, huruf kecil sigma. Karena kalau huruf besar sigma itu yang tadi kayak E, yang kayak di slide sebelumnya itu. Ya, kayak E. Itu sigma besar. Ini sigma kecil. Ini adalah standar deviasi untuk populasi. Jadi itu parameter. Nah, karena standar deviasi itu adalah akar dari varians, maka varians itu ditulis sebagai standar deviasi kuadrat. Jadi lambangnya itu sigma kuadrat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dari distribusi normal. Titik tengahnya itu adalah rata-rata, dan standar deviasi itu adalah penyimpangannya. Dan biasanya penyimpangannya atau standar deviasinya itu kira-kira separuh dari jarak dari mean ke titik ekstrim. Ya. Jadi kira-kira ada di tengahnya antara rata-rata ke titik ekstrim, separuhnya. Ya. Oke, kita lanjut. Oh, kita dapat learning check. Oke, kita siapin annotate-nya ya. Ada dua pernyataan. Mana pernyataan yang benar dan mana yang salah? Apakah dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Kita baca yang pertama dulu. The computational and definitional formulas for RS sometimes give different results. Ini yang formula yang tadi. Dua rumus yang tadi. Yang definitional itu yang sebelah kiri, computational yang sebelah kanan. Rumus untuk SS, ya, kedua rumus itu terkadang memberikan hasil yang berbeda. Benar atau salah? Lalu pernyataan yang kedua, jika semua skor di dalam suatu kelompok data itu sama, ya, skornya sama semua gitu, maka standar deviasinya akan sama dengan 1. Benar apa salah? Oke. Oh, oke, good. Ya. Kakak-kakak juga boleh loh ya ikut coret-coret ya, asik loh. Sip. Good. Ayo Kak Christine, kita lihat. Wah, apa nih bacaannya? Coba dihapus dulu. Bentar ya, kita hapus dulu ya Kak. Oke, sip. Ternyata dua-duanya salah. Ya. Dua rumus tadi, computational and definitional itu akan menghasilkan hasil yang sama persis. Ya, kata itu hanya penjabaran secara aljabar aja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau semua skornya sama persis, kita tidak akan memiliki penyimpangan. Penyimpangannya 0. Ya, kalau semuanya sama persis angkanya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Ada 4 opsi. Standar deviasi itu mengukur yang mana? Yang A, B, C, atau D? Yang A itu sum of square deviation scores, B itu average distance of scores from the mean, C the sum of square deviation from the mean, average square distance from a score from the mean. Oke. Ini yang hijau nih, yang mana jawabannya gede banget? Jawabannya cuma satu ya. Entah A, entah B, entah C, atau D. Oke, wah B, gede banget tulisannya. Oke. Ya, oke. Kita lihat jawabannya. Mari Kak. Iya, yang B. Betul sekali. Ya, kenapa yang B? Betul-betul rata-rata dari jarak skor ke rata-rata. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi untuk populasi, sekarang untuk sampel. Apa bedanya kalau untuk sampel? Ini ada kaitannya dengan tujuan statistika inferensial.
Kalau statistika inferensial, itu kita mau menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi terbatas dari sampel. Nah, sampel itu berbeda dari populasi. Kenapa? Karena sampel itu kurang bervariasi dibandingkan populasi. Nah, jadi kalau kita menghitung varians dan standar deviasi dengan cara yang sama seperti kalau kita mengukur untuk populasi, ini akan menimbulkan bias. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh ya itu akan terjadi bias. Jadi kita harus memodifikasinya dulu. Oke, kita lihat gambar berikutnya. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah populasi dari tinggi orang dewasa. Populasinya itu jauh lebih bervariasi. Ya, kita lihat di kiri dan ke kanan. Sementara sampel yang kita punya itu yang XX itu. X1, X2, dan seterusnya sampai ke XN. Nah, sampel kita itu tidak sevariatif populasi. Jadi, kita tidak bisa menggunakan cara yang sama persis seperti kalau kita menghitung variasi dari populasi. Begitu. Oke, kita lihat. Bagaimana kalau begitu rumus dan notasinya? Rumus SS sama persis seperti yang untuk populasi, hanya N besar diganti jadi N-1. Ya. N besar itu lambang untuk banyaknya populasi, sementara N kecil itu lambang untuk banyaknya sampel. Nah, bedanya itu. Jadi kalau tadi pembaginya SS dibagi N besar, sekarang jadi SS dibagi N min kecil. N min 1. Ya, N kecil min 1. Notasinya itu kalau tadi sigma, kalau untuk sampel, lambangnya adalah S kecil. Jadi kalau varians gambarnya adalah S kuadrat. Ya, itu lambangnya. Oke. Kalau tadi lambangnya sigma ya, sigma kecil. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas derajat bebas. Derajat bebas itu apa sih? Derajat bebas itu gini, kita tahu varians populasi. Nah, kalau kita tahu varians populasi, itu berarti rata-ratanya diketahui dan penyimpangannya dihitung dari rata-rata yang diketahui. Sementara kalau sampel itu dipakai untuk mengestimasi atau menduga kondisi populasi. Dan dalam kondisi rata-rata populasi kita nggak tahu. Jadi kalau kita ngambil sampel kan kita sebenarnya nggak tahu rata-rata populasi itu sebenarnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi rata-rata sampel itu kita pakai untuk menduga atau memprediksi rata-rata populasi. Ya. Nah, penggunaan rata-rata sampel itu membatasi variabilitas karena tadi ya tidak sevariatif sampel, tidak sevariatif populasi. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, derajat bebas itu definisinya sebenarnya adalah banyaknya skor dalam sampel yang independen dan bebas bervariasi. Lambangnya adalah DB. Kalau bahasa Inggrisnya degree of freedom itu lambangnya DF. Nah, derajat bebasnya adalah N-1. Kenapa N-1? Kita kembali ke 3 slide sebelumnya itu, Kak. Nah, ini. Ini. N-1 ini kenapa disebut sebagai derajat bebas? Karena disitulah dia boleh bervariasi. Jadi sampel itu harus lebih dari 1. Karena kalau sampelnya 1, maka N-nya jadi 1. 1 dikurang 1, 0. Maka tidak ada variasinya. Ya kan? Oleh karena itu, sampel itu minimal 2. Di situ N-nya harus minimal 2. Kalau 2, N-nya 2, maka variasinya ada. Gitu. Tapi kalau N-nya 1, sampelnya hanya 1, maka tidak akan ada variasinya. Gitu. Supaya ada variasi, maka derajat bebasnya ya N-nya itu harus 2. Jadi N-1 itu adalah derajat bebas. Kembali ke slide derajat bebas yang tadi. Nah, jadi maksud dari banyaknya skor dalam sampel yang independen dan bebas bervariasi itu adalah itu. Ya, banyaknya skor yang independen
itu harus 2-1. Karena kalau dia 1 tadi, maka pembaginya 0, nggak ada variasinya. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan derajat bebas atau degree of freedom. Oke, kita lihat berikutnya. Apakah itu? Learning check. Ya, baik. Ada sampel yang terdiri atas 4 angka, 4 skor, dan mempunyai SS sebesar 24. Variansnya berapa? Ingat ya, ini sampel ya. Sampel, bukan populasi. Variansnya berapakah? Iya. Ingat kalau sampel N-1 ya. Iya. Betul. Rumusnya tadi adalah SS dibagi N-1 ya. Variansi ya, SS dibagi N-1. Nah, N-nya berapa di situ? 4. Berarti SS 24 dibagi 3. Jadinya berapa, Kak? Jadinya adalah 8. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Good. Ya. Kita lanjut. Oke. Kita baca ya, ada 2 pernyataan. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Pernyataan yang pertama, a sample systematically has less variability than a population. Jadi sebuah sampel itu secara sistematis mempunyai variabilitas yang lebih kecil daripada populasi. Betulkah? Yang kedua, the standard deviation is the distance from the mean to the farthest point on the distribution curve. Standar deviasi adalah jarak dari rata-rata ke titik paling jauh dari distribusi. Ya, di kurva distribusi itu dia titik jarak dari rata-rata ke titik yang terjauh, betulkah? Nah, manakah yang benar, manakah yang salah, atau dua-duanya benar, atau dua-duanya salah? Yang pertama, tadi bahwa sebuah sampel secara sistematis itu memiliki variabilitas yang lebih sedikit dibanding populasi. Betulkah? Oke, itu apa sih? Sampai Oke. Iya, bagus. Iya, sip. Oke, lanjut, Kak. Coba kita cek jawabannya. Iya, ini jawabannya. Yang pertama itu betul ya. Ya, betul sekali ya. Variabilitas dari sebuah sampel itu lebih sedikit daripada variabilitas dari populasi. Betul ya. Kemudian yang kedua, standar deviasi itu bukan ke titik ekstrim ya, tapi setengah aja ya, kayak tadi di gambar ya. Standar deviasi itu hanya setengah dari rata-rata ke ujung ekstrim tuh hanya kira-kira ada di tengahnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita lebih lanjut apalagi bahasannya tentang variasi dan standar deviasi. Oke. Estimasi dari parameter populasi yang tidak bias. Dan bias ini kita bahas tentang yang tadi, tidak bias dan bias. Kalau yang estimasi yang tidak bias, itu artinya apa? Artinya nilai rata-rata dari statistik itu sama dengan parameter. Jadi nilai rata-rata itu menggunakan semua kemungkinan sampel dengan ukuran N. Nah, untuk poin yang semua kemungkinan itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Sementara kalau yang bias itu adalah estimasi yang terlalu berlebihan atau malah kurang.
ya secara sistematis dari parameter populasi. Jadi bukan kesalahan dari penelitinya. Ya. Oke, kita lihat lanjut. Nah, maksudnya gimana? Ini maksudnya, oke, ini kayaknya saya harus share screen dulu sebentar, Kak. Stop dulu. Ini adalah dari e-book soalnya. Nanti cek di e-book halaman 117 ya. Mudah-mudahan nggak mati nih internetnya. Nah, itu adalah adaptasi dari ini tabel yang ada di halaman 117. Di situ kita punya populasi sebesar 6. 6 angka, angkanya dulu 0, 0, 3, 3, 9, 9. Ya, ada 6 angka. Dan kemudian kita mau ambil sampel sebanyak 2. N sama dengan 2. Ya, kita mau ambil sampel dari 6 angka ini 2 aja. Nah, kemungkinannya banyak sekali, bisa dapatnya 0 sama 0, bisa 0 sama 3, bisa 0 sama 9 gitu kan. Nah, semua kemungkinan untuk mendapatkan sampelnya itu kita tulis di sini. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Ya. Oke, ini saya stop dulu. Kak Christine bisa kembali lagi share screen. Ya. Nah, dari data tadi, ya sampelnya kan tadi ada 2. Kemungkinan pertama yaitu 0 sama 0. Kemungkinan kedua 0 sama 3. Kemungkinan ketiga 0 sama 9. Begitu terus ya. Nah, varians dari populasi itu sesungguhnya itu adalah 14 yang di bawah ini yang hijau ini. Ya. Jadi varians yang sesungguhnya dari populasi itu sebenarnya ada 14. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita ambil sampelnya seperti yang sampel pertama, maka rata-ratanya 0. Kalau yang akan menghasilkan bias itu adalah dibagi N, itu dia akan menjadi 0. Lalu kalau dibagi N-1, seperti yang kita coba tadi untuk sampel, itu juga akan 0. Tapi kalau kita lihat yang sampel kedua, ya, pada sampel yang kedua, 0, terus 0 juga, 0 ya, terus skor yang kedua itu adalah 3, maka rata-ratanya adalah 1,5. Ya, 1,5. Kalau variansnya itu dibagi N, maka kita akan dapat variansnya 2,25. Tapi kalau kita bagi N-1, maka kita dapat variansnya 4,5. Udah jauh kan? Demikian seterusnya kita lihat. Kalau misalnya kita kebagian sampelnya 9 sama 0, maka rata-ratanya 4,5. Tapi kalau dibagi N, 20,25, dan kalau tidak, kalau pakai N-1 atau tidak bias, maka kita dapat variansnya tuh 40,5. Nah, apa yang membedakan? Ini kalau di total semuanya, ya, rata-ratanya kita akan dapatnya sama, seperti rata-rata populasi 36. Tapi kalau dibagi N, terjadi bias karena ini 63 bagi 9 tuh hasilnya 7. Sementara kalau yang ini 126 dibagi N-1, 8, itu kita dapat hasilnya 14. Dan ini sama seperti dengan varians populasi. Nah, oleh sebab itu, kenapa untuk sampel itu variansnya selalu dibagi N-1, bukan dibagi N. Ya, karena dia akan mendekati yang aktual. Ya, yang aktual. Begitu. Itu sebabnya. Ya, jadi kita mau menghindari bias itu. Oke. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini adalah gambaran untuk kalau N-nya sama dengan 20, rata-ratanya 36, dan standar deviasinya itu 4, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi akan ada nilai-nilai ekstrim, skor-skor ekstrim, sebelah kiri dan kanan, dan standar deviasi kurang lebih separohnya dari titik rata-rata ke ujung kanan atau ujung kiri. Ya. Oke, lanjut. Baik, nah sekarang transformasi skala. Transformasi skala itu seperti apa? Kita lihat. Nah, kalau yang tadi rata-rata ya, kalau kita tambahkan suatu konstansa pada setiap skor, maka rata-ratanya kan akan berubah. Tapi kalau standar deviasi itu nggak berubah. Ya. Sementara kalau kita kalikan tiap skor dengan suatu konstanta, rata-rata berubah, tapi standar deviasinya juga akan berubah. Dan besarnya adalah standar deviasi yang lama dikali konstanta yang baru. Jadi kalau semua anggota skornya itu dikali 2, si standar deviasi yang baru itu adalah standar deviasi yang lama dikali 2. Tapi kalau cuma ditambah, rata-rata berubah, standar deviasinya nggak berubah. Ya, dia baru berubah kalau dikalikan atau dibagi. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, tujuan statistika inferensial itu juga untuk mendeteksi pola ya, pola yang signifikan dan bermakna atau berarti ya dari hasil penelitian kita. Jadi kita pengen dapat pola sampel yang dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi pola di populasi. Nah, variabilitas dari data itu akan memengaruhi mudah sukarnya melihat pola tersebut. Kalau variabilitasnya tinggi, ya, itu akan mengaburkan pola yang akan terlihat dalam sampel dengan variabilitas yang rendah. Ya. Nah, variabilitas itu disebut sebagai variance error. Oke, kita lihat variance error itu kayak apa. Kayak gini, ini dari suatu eksperimen, ya. Kita punya dua eksperimen, eksperimen A dan eksperimen B. Dari setiap eksperimen, kita punya dua kelompok, yaitu kelompok, katakanlah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya. Katakanlah yang putih itu adalah kelompok kontrol dan yang biru itu adalah kelompok eksperimen. Nah, kalau variabilitasnya tidak terlalu besar, ya, maka akan terlihat di sini perbedaan. Jadi variabilitas dari sampel 1 dan sampel 2 itu kelihatan berbedanya, ya. Karena variabilitasnya kecil, tidak terlalu besar. Sehingga kita bisa dengan jelas melihat, oh ini sampel 1 dan sana sampel 2. Tapi kalau pada eksperimen B, sampel 1 dan sampel 2 itu variabilitasnya terlalu besar. Sehingga mereka saling tumpang tindih. Dan kita nggak tahu apakah ada perbedaan antara sampel 1 dengan sampel 2? Karena dia bercampur. Ya. Nah, walaupun M-nya sampel 1 itu sama 35, sampel 2 itu sama-sama 40, tapi karena variabilitasnya itu terlalu besar, maka pada eksperimen B, itu kita tidak bisa menemukan apakah kelompok eksperimen itu berbeda dari kelompok sampel. Ya. Sementara pada eksperimen A, itu dengan jelas kita bisa tahu bahwa kelompok eksperimen itu berbeda dari kelompok kontrol. Gitu. Itu yang dimaksud dengan variance error itu. Variabilitas. Dan itu bukan buatan dari eksperimen. Oke, kita lanjut. Oke. Kita sampai di learning check. Sebuah populasi memiliki mu sama dengan 6 dan standar deviasi sebesar 2. Setiap skor dikalikan 10. Nah, yang baru itu bagaimana? Mu-nya berapa yang baru dan standar deviasi yang baru berapa? Yuk, coba. Yang A, B, C, atau D? Oke.
Setiap skor dikali 10. Oke. Kalau dikali 10, rata-ratanya juga dikali 10 dan standar deviasinya tetap atau dikali? Dikali 10. Ya, kita lihat jawabannya, Kak. Iya, betul sekali ya. Jadi yang rata-ratanya juga dikali 10, jadi 60, dan standar deviasinya juga dikali 10, jadi 20. Ya, betul sekali. Good, bagus. Lanjut. Nah, sekarang true or false. Pernyataan yang pertama, a biased statistic has been influenced by researcher's error. Jadi, statistik, ya bias dalam statistik itu dipengaruhi oleh kesalahan peneliti. Benar atau salah? Sementara yang kedua, on average, an unbiased sample statistic has the same value as the population parameter. Ya, pada rata-rata itu sampel yang tidak bias itu memiliki nilai yang sama dengan populasi, parameter populasinya. Benar apa salah? Iya, bagus. Lanjut, coba Kak. Bagus nih. Sip. Ya, yang pertama itu salah, yang kedua itu benar. Ya, karena bias dalam itu ya, bias yang sistematik itu bukan karena kesalahan penelitinya. Ya. Sementara yang kedua, kalau tidak bias itu maka sampel, rata-rata sampel itu akan sama dengan parameternya. Ya. Oke, good, bagus. Kita lanjut. Oke, ada pertanyaan nggak? Gimana? Kita tanya di grup kecil-kecil aja ya. Setuju? Baik, kayaknya sudah berkumpul semua di main room, ya. Saya akan beri pengumuman sedikit, ya. Jadi latihan yang individu itu tidak dikumpulkan. Silakan dicoba secara mandiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA masing-masing, ya. Bisa juga janjian kalau mau tanya live, ya, mau ada bimbingan di luar jam kelas itu terserah, bisa dibicarakan di grup WA masing-masing. Yang penting latihannya dicoba supaya itu menjadi bahan untuk kuis 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan membahas selanjutannya, yaitu tentang skor baku, ya, Z-score, D-score, ya. Nah, kemudian 2 minggu lagi kuis materi dari materi minggu ini dan materi minggu depan. Jadi sebaiknya dicoba latihannya supaya kalau ada yang kesulitan itu bisa dibahas dulu sebagai bahan persiapan untuk kuis 2 minggu lagi. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu.